Seorang CEO cantik tak sengaja melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Supir pribadinya makan nasi kotak sisa miliknya. Tapi saat alasan sebenarnya terungkap, semua berubah jadi haru. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Boleh tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Aku senang banget bisa menyapa kalian semua dari berbagai kota, bahkan negara. Kenalin, aku Nadia, yang akan menemani kalian dengan cerita-cerita inspiratif dan menyentuh hati di channel ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Nadia dikenal sebagai sosok CEO muda yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan berwibawa. Di usianya yang masih relatif muda, ia sudah memimpin sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan berhasil membawa perusahaannya berkembang pesat dalam waktu singkat. Banyak orang mengaguminya, bahkan menjadikannya panutan karena dedikasi dan kerja kerasnya yang luar biasa. Setiap pagi, Nadia selalu tampil rapi dan elegan. Langkahnya tegas, sorot matanya penuh percaya diri. Ia terbiasa memulai hari lebih awal dari kebanyakan orang, memeriksa laporan, menghadiri rapat penting, dan mengambil keputusan besar yang menentukan arah perusahaan. Baginya, waktu adalah hal yang sangat berharga. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi keterlambatan. Di balik kesuksesannya, Nadia dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan perfeksionis. Ia menuntut standar tinggi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang yang bekerja bersamanya. Banyak karyawan segan padanya. Bukan karena ia kejam, tapi karena auranya yang kuat membuat orang merasa harus selalu memberikan yang terbaik. Dalam kesehariannya, Nadia selalu diantar oleh supir pribadinya, Pak Arman. Seorang pria paruh baya dengan penampilan sederhana, tutur kata lembut, dan sikap yang sangat sopan. Pak Arman selalu datang lebih awal, memastikan mobil dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Ia hampir tidak pernah berbicara kecuali jika ditanya, dan selalu menjaga sikap profesionalnya. Namun bagi Nadia, Pak Arman hanyalah bagian kecil dari rutinitasnya. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan kehidupan pribadi supirnya itu. Dalam pikirannya, hubungan mereka hanyalah sebatas atasan dan karyawan, tidak lebih. Setiap perjalanan menuju kantor terasa sama. Nadia duduk di kursi belakang, sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Sementara Pak Arman fokus menyetir dengan hati-hati di depan. Mereka jarang berbicara. Hening menjadi hal yang biasa di antara keduanya. Dunia Nadia adalah dunia yang serba cepat, penuh target dan ambisi. Ia terbiasa melihat segala sesuatu dari sisi efisiensi dan hasil. Tanpa ia sadari, ada banyak hal kecil di sekitarnya yang luput dari perhatiannya, termasuk kehidupan orang-orang yang selama ini membantunya setiap hari. Dan di balik rutinitas yang terlihat sempurna itu, sebuah kejadian sederhana akan segera mengubah cara pandangnya tentang hidup. Selamanya. Siang itu terasa berbeda dari biasanya. Setelah menjalani rapat panjang yang cukup melelahkan, Nadia memutuskan untuk pulang lebih awal. Kepalanya terasa berat, dan ia butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Tanpa banyak bicara, ia berjalan keluar dari ruang rapat. Diikuti beberapa staf yang masih sibuk mencatat instruksi terakhir darinya. Langkah Nadia tetap tegas seperti biasa. Namun kali ini ada sedikit kelelahan yang terselip. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang, lalu memejamkan mata sejenak. Di depannya, Pak Arman menjalankan tugas seperti biasa. Diam, fokus, dan penuh kehati-hatian. Perjalanan pulang berlangsung tenang. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin mobil dan hiruk-pikuk jalanan kota yang perlahan mereda saat mereka meninggalkan area perkantoran. Setibanya di rumah, Nadia langsung turun tanpa banyak berpikir, meninggalkan mobil dengan pikiran yang masih dipenuhi pekerjaan. Namun beberapa menit kemudian, ia tersadar. Laptopnya tertinggal di dalam mobil. Dengan sedikit terburu-buru, Nadia kembali berjalan menuju halaman depan. Mobil itu masih terparkir di tempat yang sama.
Tapi saat ia mendekat, langgahnya tiba-tiba melambat. Dari kejauhan, ia melihat Pak Arman masih berada di dalam mobil. Pintu mobil tidak tertutup rapat, dan dari celah itu, Nadia bisa melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Pak Arman duduk di kursi depan, sedikit membungkuk. Di tangannya ada sebuah kotak makan, nasi kotak yang sangat familiar bagi Nadia. Itu adalah makanan yang tadi siang ia makan saat rapat, yang ia sisakan karena tidak sempat menghabiskannya. Dengan gerakan pelan, Pak Arman membuka kotak itu. Tidak ada kesan terburu-buru atau sembunyi-sembunyi. Justru sebaliknya, gerakannya terlihat hati-hati, seolah ia memperlakukan makanan itu dengan penuh penghargaan. Kemudian, ia mulai makan. Suap demi suap, perlahan. Wajahnya tenang, bahkan sesekali terlihat seperti menahan rasa lapar yang sudah lama. Nadia terdiam di tempatnya. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ia tidak langsung marah, tapi juga tidak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Bingung, kaget, dan entah kenapa, ada sedikit rasa bersalah yang menyusup tanpa ia sadari. Selama ini bagi Nadia, makanan sisa adalah hal biasa, sesuatu yang bisa dengan mudah dibuang tanpa dipikir panjang. Tapi kini, ia melihat langsung bagaimana seseorang memperlakukan sisa itu dengan cara yang sangat berbeda. Dalam diam, Nadia memperhatikan lebih lama. Ia melihat bagaimana Pak Arman menghabiskan setiap butir nasi, tanpa menyisakan sedikit pun. Tidak ada ekspresi malu, tidak ada keluhan, hanya rasa syukur yang terpancar dari sikapnya. Momen itu terasa sederhana, tapi entah kenapa begitu kuat. Nadia tidak jadi membuka pintu. Ia hanya berdiri, memandang dari kejauhan, seolah tidak ingin mengganggu. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Dan tanpa ia sadari, momen kecil itu mulai menggusik pikirannya, membuka pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Sebuah kejadian sederhana, yang perlahan akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Sejak kejadian siang itu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Nadia. Bayangan Pak Arman yang makan dengan tenang dari nasi kotak sisa itu terus terulang di benaknya. Entah kenapa, hal sederhana itu terasa jauh lebih membekas dibanding rapat besar atau keputusan penting yang biasa ia hadapi setiap hari. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Saat masuk ke mobil, untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat Pak Arman. Bukan sekedar sebagai supir, tapi sebagai manusia. Ia memperhatikan tangan Pak Arman yang mulai kasar, mungkin karena usia dan kerja keras. Ia melihat seragamnya yang selalu rapi, meskipun tampak sudah lama dipakai. Bahkan, ia menyadari sepatu yang dikenakan Pak Arman terlihat usang, tapi selalu dibersihkan dengan baik. Di perjalanan, Nadia diam seperti biasa. Tapi kali ini bukan karena sibuk dengan pekerjaannya, melainkan karena pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kenapa ia makan sisa makanan itu? Apakah karena tidak punya cukup uang? Atau memang ada alasan lain yang lebih dalam? Beberapa kali Nadia hampir membuka percakapan. Bibirnya sempat bergerak, namun kata-kata itu selalu tertahan. Ada perasaan canggung yang tidak biasa. Selama ini hubungan mereka terlalu formal, tidak pernah ada percakapan pribadi. Namun, rasa penasaran itu semakin lama semakin kuat. Suatu pagi, saat perjalanan ke kantor terasa lebih lengang dari biasanya, Nadia akhirnya memberanikan diri. Pak Arman, suaranya terdengar pelan, sedikit berbeda dari biasanya. Pak Arman langsung merespons dengan sopan. Iya, Bu. Nadia terdiam sejenak, seperti menyusun kata-kata. Ia tidak ingin terdengar menghakimi, tapi juga tidak bisa menahan pertanyaannya lebih lama lagi. Kemarin, saya lihat Bapak makan nasi kotak di mobil. Itu sisa makanan saya ya? Suasana di dalam mobil mendadak terasa berbeda. Hening. Pak Arman tidak langsung menjawab.
Tangannya tetap disetir, matanya fokus ke jalan, tapi ekspresinya berubah. Ada sedikit ketegangan yang terlihat dari cara ia menarik nafas. Nadia mulai merasa bersalah. Mungkin pertanyaannya terlalu tiba-tiba, mungkin juga terlalu sensitif. Saya tidak marah, jawab Nadia cepat, mencoba menenangkan suasana. Saya cuma ingin tahu alasannya. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya Pak Arman menjawab. Iya, Bu. Itu sisa makanan Ibu. Jawabnya pelan. Nada suaranya rendah, penuh kehati-hatian. Seolah ia takut salah bicara. Nadia menatap ke depan, mencoba membaca situasi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa percakapan ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Kenapa Bapak memakannya? Tanya Nadia lagi. Kali ini lebih lembut. Pak Arman kembali terdiam. Mobil terus melaju, tapi suasana di dalamnya terasa semakin berat. Seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Di dalam hati, Nadia merasakan campuran emosi. Penasaran, canggung, dan sedikit takut dengan jawaban yang mungkin akan ia dengar. Ia tidak tahu bahwa jawaban itu nantinya akan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, tentang manusia, dan tentang hal-hal kecil yang selama ini ia anggap tidak berarti. Dan di momen itulah, sebuah percakapan sederhana mulai membuka pintu menuju kenyataan yang selama ini tak pernah ia lihat. Mobil terus melaju perlahan di tengah jalanan pagi yang mulai padat. Namun, suasana di dalamnya terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Pertanyaan Nadia masih menggantung di udara, menunggu jawaban yang belum juga datang. Pak Arman menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Tangannya tetap menggenggam setir dengan tenang, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terlihat bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedang membuka bagian hidupnya yang selama ini ia simpan rapat. Maaf, Bu Nadia. Akhirnya ia mulai bicara. Suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Nadia tidak menyelah. Ia hanya diam, mendengarkan. Saya hanya tidak ingin makanan itu terbuang. Lanjut Pak Arman. Bagi saya, makanan itu terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa berat. Nadia menelan ludah. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekedar penasaran, tapi perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Pak Arman melanjutkan, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Saya punya 2 anak, Bu. Masih sekolah. Istri saya di rumah, kadang membantu tetangga untuk menambah penghasilan. Penghasilan saya cukup, tapi harus dibagi untuk banyak kebutuhan. Ia terdiam sejenak, seperti menahan sesuatu. Kadang, saya membawa pulang makanan sisa dari kantor. Bukan untuk saya saja, tapi untuk anak-anak saya. Mereka selalu senang, Bu, meskipun itu hanya sisa. Nadia memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa sesak. Ia mulai membayangkan bagaimana anak-anak itu menunggu di rumah, menerima makanan yang bagi orang lain mungkin tak lagi berarti. Dan kemarin, Pak Arman melanjutkan, suaranya semakin lirih. Saya belum sempat makan sejak pagi, jadi saya makan sedikit di mobil. Tidak ada nada mengeluh, tidak ada rasa kasihan yang diminta. Hanya kejujuran yang sederhana, tapi begitu dalam. Nadia terdiam. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang serba cukup. Makanan baginya bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Bahkan seringkali ia tidak sadar berapa banyak yang ia buang begitu saja. Namun di hadapannya sekarang, ada seseorang yang melihat makanan dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sebagai sesuatu yang harus dihargai, dijaga, bahkan disyukuri. Bagi ibu, mungkin itu hanya sisa, kata Pak Arman pelan. Tapi bagi saya, itu sangat berarti. Kalimat itu menghantam hati Nadia tanpa ampun. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan. Semua kesuksesan, semua kemewahan, tiba-tiba terasa kosong ketika dihadapkan dengan realitas sederhana itu. Matanya mulai berkaca-kaca, meskipun ia berusaha menahannya. Untuk pertama kalinya, Nadia tidak tahu harus berkata apa.
Tidak ada kata yang cukup untuk menjawab cerita itu. Tidak ada logika bisnis yang bisa menjelaskan perasaan yang ia rasakan saat itu. Yang ada hanya satu hal, kesadaran. Bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hal besar, hingga lupa melihat hal kecil yang ternyata memiliki makna luar biasa. Dan di momen itu, Nadia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak percakapan pagi itu, ada sesuatu dalam diri Nadia yang benar-benar berubah. Bukan perubahan yang terlihat secara langsung, bukan pula sesuatu yang bisa diukur dengan angka seperti yang biasa ia lakukan dalam pekerjaannya. Ini adalah perubahan cara pandang tentang hidup, tentang orang lain, dan tentang hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Nadia masih menjadi CEO yang tegas dan profesional. Ia tetap memimpin rapat, mengambil keputusan besar, dan menjalankan perusahaan dengan standar tinggi. Namun di balik itu, ada sisi lain dalam dirinya yang mulai tumbuh. Lebih peka, lebih peduli, dan lebih manusiawi. Di dalam mobil, suasana yang dulu selalu hening, kini perlahan berubah. Nadia mulai membuka percakapan ringan dengan Pak Arman. Ia menanyakan kabar keluarga, anak-anaknya, bahkan hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Awalnya, Pak Arman terlihat canggung. Ia tidak terbiasa berbicara banyak dengan atasannya. Namun, seiring waktu, suasana itu mulai mencair. Ada kehangatan baru yang tumbuh di antara mereka. Hubungan yang tak lagi sekadar atasan dan karyawan, tetapi juga manusia dengan manusia. Tanpa banyak diketahui orang, Nadia mulai mengambil langkah nyata. Ia memanggil bagian HRD secara diam-diam dan mengevaluasi ulang gaji serta fasilitas untuk para karyawan lapangan, termasuk para supir. Bagi Nadia, ini bukan sekadar kebijakan perusahaan, tapi bentuk tanggung jawab yang selama ini ia lewatkan. Tak berhenti di situ, Nadia juga secara pribadi memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak Pak Arman. Ia tidak ingin hal itu diumumkan atau dibesar-besarkan. Baginya, kebaikan tidak selalu harus terlihat. Yang penting bisa dirasakan. Suatu sore, setelah mengantar Nadia pulang, Pak Arman dipanggil sebentar. "Pak Arman," kata Nadia dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Saya sudah mengurus beberapa hal untuk Bapak dan keluarga. Saya harap ini bisa sedikit membantu." Pak Arman terlihat bingung. Saat ia mengetahui apa yang telah Nadia lakukan, matanya langsung berkaca-kaca. "Bu, saya tidak tahu harus bilang apa," ucapnya dengan suara bergetar. "Ini terlalu besar untuk saya." Nadia tersenyum kecil. "Tidak, Pak," jawabnya pelan. "Justru saya yang harus berterima kasih." Pak Arman menatapnya, tidak mengerti. Nadia melanjutkan. "Bapak sudah mengingatkan saya tentang sesuatu yang sangat penting, bahwa hal kecil bisa sangat berarti bagi orang lain." Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang hangat dan penuh makna. Sejak hari itu, Nadia tidak hanya mengubah cara ia memperlakukan Pak Arman, tetapi juga seluruh lingkungan di sekitarnya. Ia mulai membangun budaya perusahaan yang lebih peduli, lebih menghargai setiap individu tanpa memandang posisi atau jabatan. Ia juga mulai mengubah kebiasaannya sendiri, tidak lagi menyia-nyiakan makanan, lebih bersyukur, dan lebih sadar bahwa setiap hal yang ia miliki bukanlah sesuatu yang semua orang rasakan. Kejadian sederhana itu, nasi kotak yang dulu ia anggap sepele, telah membuka matanya. Dan kini, Nadia bukan hanya seorang CEO yang sukses. Ia menjadi seseorang yang benar-benar mengerti arti kepedulian. Karena terkadang, perubahan terbesar dalam hidup justru dimulai dari hal yang paling sederhana. Dari kisah Nadia dan Pak Arman, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa tinggi kita berada, tetapi seberapa dalam kita mampu memahami orang lain. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, seperti sisa makanan, perhatian sederhana atau sikap peduli, ternyata bisa memiliki makna yang sangat besar bagi orang lain. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak mudah menilai dan mulai membuka hati untuk lebih peka terhadap sekitar.
Kadang satu tindakan kecil bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari belajar untuk lebih bersyukur, lebih menghargai, dan tidak menyia-nyiakan apa yang kita miliki. Karena kebaikan, sekecil apapun, selalu punya cara untuk kembali, bahkan dengan cara yang tak terduga. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.